Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sevia dengan NIM 0603523072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putri Khairi dengan NIM 0603523059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 0603523074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Alfayat dengan NIM 0603523089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hidayat dengan NIM 0603523051. Pengertian psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Kurt Koffka lahir pada 12 Maret 1886 sampai 22 November 1941. Ia adalah seorang psikolog dan profesor Jerman. Ia lahir dan menempuh pendidikan di Berlin, Jerman. Ia meninggal di Northampton, Massachusetts karena trombosis koroner. Pendidikan. Karir akademis Kurt Koffka dimulai di sekolah Wilhelmski Gymnasium, di mana ia bersekolah dari tahun 1892 hingga 1903. Pada tahun 1903, Kurt Koffka melakukan perjalanan ke Skotlandia untuk belajar di Universitas Edinburgh selama 1 tahun. Pada tahun 1904, dia kembali ke Berlin dan kuliah di Universitas Berlin selama 3 tahun. Ia memilih untuk menekuni psikologi karena ia yakin subjek psikologi paling sesuai dengan minatnya. Setelah menerima gelar doktor pada tahun 1908, Koffka bekerja di Universitas Würzburg sebagai asisten Oswald Kulpe yang sangat mempengaruhi karyanya. Setelah Kulpe pergi, Koffka terus bekerja sebagai asisten Karl Marx. Kontribusi untuk psikologi. Koffka percaya bahwa sebagian besar pembelajaran awal adalah apa yang disebut sebagai pembelajaran sensori motor, yaitu jenis pembelajaran yang terjadi setelah suatu konsekuensi. Misalnya, seorang anak yang menyentuh kompor panas akan belajar untuk tidak menyentuhnya lagi. Pada tahun 1940, Kurt Koffka melakukan perjalanan ke Philadelphia dan menghadiri konferensi di Bryn Mawr yang mempertemukan banyak tokoh terkenal dari berbagai bidang studi untuk mendekati seni dari perspektif berbeda. Kurt Koffka berusaha membuat teori seni multidisiplin yang dikenal dengan Aesthetic of Gestalt. Siapa itu David Harley? David Harley lahir pada tahun 1705 di sekitaran Halifax. Ibunya meninggal 3 bulan setelah kelahirannya. Ayahnya seorang pendeta Anglikan. Pemikiran David Harley. Seperti halnya John Locke, dia menegaskan bahwa sebelum adanya sensasi, pikiran manusia hanyalah sebuah kertas kosong. Melalui pertumbuhan dari sensasi-sensasi sederhana, keadaan-keadaan kesadaran yang tampak paling jauh dari sensasi muncul. Dan satu-satunya hukum pertumbuhan yang diperhitungkan Harley adalah hukum kedekatan, sinkron, dan berurutan. Dengan hukum ini, ia berusaha menjelaskan tidak hanya fenomena ingatan yang telah dijelaskan oleh orang lain sebelumnya, tetapi juga fenomena emosi, penalaran, dan tingkatan yang disengaja dan tidak disengaja. Siapa itu Ernst Mach? Ernst Walfried Joseph Wenzel Mach, atau yang biasa dikenal Ernst Mach, adalah seorang filsuf dari Austria. Mach lahir di Moravia, Austria pada tanggal 18 Februari 1838. Dan Mach meninggal pada tanggal 19 Februari 1916 di Wina. Mach belajar fisika di Universitas Wina dan melanjutkan sebagai dosen sampai tahun 1864. Ia pernah menjadi profesor di Graz dan menerima kursi di Praha sampai tahun 1895. 6 tahun berikutnya, ia menduduki ketua dalam sejarah dan filsafat ilmu induktif di Wina. Lanjut untuk pemikiran-pemikiran Ernst Mach. Mach berusaha memberi pengaruh yang lebih
langsung pada pemikiran Gestalt dengan The Analysis of Sensation 1885. Dalam buku ini, Mach membahas soal pola spasial seperti bangun-bangun geometris dan pola-pola temporal seperti melodi. Dan dia menganggap semua ini sebagai sensasi-sensasi bentuk ruang dan bentuk waktu. Ini independen dari elemen individualnya. Sebagai contoh, bentuk ruang sebuah lingkaran bisa berwarna putih atau hitam, besar atau kecil, tetapi Mach tetap mempertahankan kualitas elementernya, yakni keserupaan dengan lingkaran. Kurt Lewin adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Proses perubahan. Model perubahan yang dibuat Lewin mendefinisikan 3 proses perubahan: unfreeze, change, refresh, atau pencairan, perubahan, pembekuan kembali. Pada tahap pencairan, seorang atau sebuah organisasi menyadari bahwa perlu adanya perubahan. Pada tahap perubahan, segala macam bentuk perubahan yang perlu dilakukan, dipahami, dan dikomunikasikan ke semua badan organisasi. Pada tahap pembekuan kembali, organisasi membakukan perubahan tersebut sebagai norma yang baru. Dinamika kelompok. Di sebuah artikel tahun 1947, Lewin pertama kali menggunakan istilah dinamika kelompok, yang ia artikan sebagai cara sebuah kelompok dan anggota di dalamnya menanggapi perubahan situasi. Teori medan Kurt Lewin mempelajari interaksi antara satu individu dengan medan secara keseluruhan. Pemikiran ini ditetapkan dengan menggunakan paham Gestalt. Teori ini menggagas bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk interaksi dengan orang lain dan apa yang terjadi di dalam dirinya, seperti imajinasi dan pengetahuan. Menurut teori ini, hidup seseorang terdiri dari ruang-ruang pengalaman yang berbeda-beda. Gambar di samping memperlihatkan seseorang menuju tujuan hidupnya dengan melewati ruangan-ruangan pengalaman tersebut. Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Tallinn, Estonia, dan meninggal pada 11 Juni 1967 di New Hampshire, Amerika Serikat. Kohler merupakan tokoh penting dalam pengembangan pemikiran psikologi Gestalt yang berusaha memahami pembelajaran, persepsi, dan komponen-komponen lain kehidupan mental sebagai kesatuan struktur. Tesis doktoralnya bersama Karl Slam di Universitas Berlin tahun 1909 merupakan sebuah investigasi mengenai pendengaran. Pada awalnya, Kohler melakukan percobaan mengenai pengertian sebagai salah satu penelitian untuk pengembangan teori Gestalt. Pengembangan ini dilakukannya sebagai bentuk kerjasama dengan Max Wertheimer dan Kurt Kafka dalam pengembangan hukum-hukum pengamatan dan penerapannya dalam belajar dan berpikir. Gagasan psikolog Gestalt dari Kohler disampaikannya di dalam buku yang berjudul The Mentality of Apes. Kesimpulan akhir dari bukunya adalah keseimbangan kognitif akan terjadi pada makhluk hidup yang mengalami permasalahan hingga masalah tersebut terselesaikan. Ketidakseimbangan kognitif yang terjadi akibat adanya permasalahan akan kembali mengalami keseimbangan kognitif. Hasil percobaan Kohler menemukan bahwa penyelesaian masalah oleh makhluk hidup dilakukan menggunakan pengertian. Solusi mulai dipikirkan setelah adanya masalah. Memikirkan semua unsur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah menjadi bagian dari pembelajaran. Pembelajaran berakhir ketika permasalahannya diselesaikan oleh solusi. Adanya solusi kemudian memberikan wawasan bagi makhluk hidup atas solusi tersebut. Percobaan yang dilakukan Kohler menjadi bukti bagi pembelajaran dengan pengertian yang penting bagi dasar psikologi Gestalt. Hasil percobaan ini memperkuat prinsip dari psikologi Gestalt bahwa inti dari belajar adalah proses pengertian. Dimengertinya hal yang dipelajari merupakan sumber belajar yang utama. Prinsip ini bertentangan dengan behaviorisme yang menolak peranan pengertian dalam proses belajar. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.